ternyata tidak melaksanakan yang namanya reformasi institusi. Tapi kali ini ada gerakan kembali dari namanya gerakan yang disebut sebagai 17 plus 8, jumlahnya 25, ingin adanya reformasi. Ada lagi satu penelitian dalam belakangan ini, berapa jumlah kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Itulah yang kita inginkan. Perlu organisasi yang lebih modern, perlu karakter yang memberikan tanggung jawab moral kepada rakyat. Hai Logikers, selamat bertemu kembali, saya Jimmy Sehan. Kali ini kita akan berbicara tentang reformasi kepolisian. Sesungguhnya reformasi yang kita dengar di tahun 98, 27 tahun lalu, itu adalah gerakan mahasiswa saat itu meminta agar seluruh institusi di negara kita diperbaiki. TNI sudah melaksanakannya dengan baik. Lalu beberapa kementerian, khususnya di bidang ekonomi, juga melakukan hal yang sama dan sungguh berhasil dan baik. Kita lihat, tetapi di institusi lain, khususnya di hukum, ternyata tidak melaksanakan yang namanya reformasi institusi. Tapi kali ini ada gerakan kembali dari namanya gerakan yang disebut sebagai 17 plus 8, jumlahnya 25, ingin adanya reformasi kepolisian. Dibarengi juga dengan adanya gerakan GNB, Gerakan Nusa Hati Nurani Bangsa, GNB, menghadap ke istana. Demikian juga dalam diskusinya mengatakan bahwa perlu dan penting tentang reformasi kepolisian. Apa yang kita harapkan? Walaupun terlambat, tetapi menurut saya adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan kita lihat kepolisian kita sudah banyak memberikan moto-moto yang presisi dan tribrata, ada catur prasetya. Sungguh baik sebetulnya seluruh moto itu. Tetapi yang terakhir kami dengar ada lagi polisi untuk masyarakat. Semua moto ini sangat positif. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Sebuah band di tahun 2023, Sukatani, mengarang sebuah lagu, Bayar, Bayar, dan Bayar. Itulah motonya. Demikian juga dengan pemilu 2024. Timbul sebutan Parcok, Partai Coklat, adalah sebutan bagi kepolisian yang mana saat itu menjadi calon gubernur DKI. Dan inilah yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat menginginkan satu kepolisian yang berempati kepada rakyat. Ya, tidak ada jarak dan sungguh-sungguh membuka diri, transparan seperti motonya. Namun pelaksanaannya sangat sulit. Dan kita lihat harapan itu kini dengan adanya reformasi kepolisian yang terlambat, kita harapkan betul-betul ada kesungguhan di dalam melaksanakan nantinya usaha pembaruan atau modernisasi kepolisian. Kita membutuhkan kepolisian yang betul-betul modern, yang memprotek dan menserve rakyatnya. Itu adalah moto kepolisian Inggris yang saya tahu, dan ada mental gentleman di kepolisian atau laki-laki Inggris. Kalau di Jepang kita mengenal adanya semangat samurai, Bushido. Itu mencerminkan satu sikap sejati daripada warga yang betul-betul menginginkan satu perubahan dan menjaga masyarakatnya. Kembali ke polisi dan masyarakat. Apa yang kita inginkan? Masyarakat menginginkan transparansi, kejujuran, keterbukaan. Dan itulah saya kira sebagai institusi wajib. Dan kita lihat saat ini kepolisian itu yang paling sensitif adalah soal polisi lalu lintas.
Dan yang terakhir, yang paling sensitif, yang melaksanakan kekerasan adalah Brigade Mobil atau Brimob. Dua ini adalah merupakan sumbu, dan yang terakhir merupakan pertahanan terakhir. Itu yang sangat mengganggu apabila kita lihat selama ini. Ada lagi satu penelitian dalam belakangan ini, berapa jumlah kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Itulah yang kita inginkan. Perlu organisasi yang lebih modern, perlu karakter yang memberikan tanggung jawab moral kepada rakyat, perlu pendekatan empati kepada rakyat, perlu adanya polisi yang selalu siap siaga berpatroli. Seperti di Belanda istilahnya adalah waspada dan melindungi, itu istilah di Belanda. Dia selalu polisi yang waspada sebagai motonya. Saya kira tidak jauh secara moto, tetapi secara institusi dan secara mental itulah yang perlu adanya perubahan. Jadi kita tetap berpendirian bahwa mental kepolisian harus dirubah dan bahwa sikap terhadap masyarakat harus ada pendekatan yang lebih membuat simpati atau empati di masyarakat. Hingga masyarakat yang takut hingga saat ini kepada polisi menjadi lebih ada yang berkomunikasi, lebih erat hubungannya, dan adanya keterbukaan. Harapan kita adalah sungguh luar biasa karena ini menyangkut ke depan, dan kepolisian, jumlah kepolisian kita hampir mungkin sudah lebih dari 400.000 dan terbesar saya kira di Asia Tenggara. Dan ini menandakan bahwa dengan jumlah besar, dengan anggaran yang besar, harus ada tanggung jawab yang besar. Semoga ada perubahan dan menjadi organisasi yang modern di kemudian hari dengan adanya reformasi. Kita tidak ingin adanya reformasi yang dibentuk oleh kepolisian sendiri 52, dan ada lagi reformasi yang akan dibentuk oleh istana. Terakhir angkanya 9 orang, terdiri dari Mahmud dan seterusnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana hasil daripada dua reformasi yang sekarang kita tunggu, baik di kepolisian maupun dari sisi istana. Demikian harapan kita, sampai jumpa kembali. Terima kasih.